Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surga, kesenangan hubungan intim bagi laki-laki akan sebanding dengan kekuatan 100 lelaki. Mengenai pertanyaan apakah di surga ada hubungan intim dan apakah itu mirip dengan sebuah pesta seks di mana setiap lelaki akan memiliki 70 bidadari dan bebas melakukan apapun, terutama untuk memenuhi nafsu birahi, agar tidak tersesat, jawabannya perlu pemahaman yang lebih mendalam. Dalam sebuah video, Ustadz Khalid Basalamah, seorang ulama dan juga seorang dokter, menjelaskan bahwa ketika seorang muslim masuk surga yang dijanjikan oleh Allah, dia akan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun, termasuk hubungan intim. Ya, hubungan intim tidak hanya terjadi di dunia, tetapi juga di surga yang dijanjikan oleh Allah. Ustadz Khalid Basalamah menyatakan bahwa ini adalah salah satu kenikmatan yang diberikan di surga. Allah menjelaskan dalam surah As-Zukhruf ayat 71, bahwa di surga akan disediakan berbagai makanan, minuman, serta segala yang diinginkan hati dan menyenangkan mata, dan semua ini akan berlangsung selamanya. Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan lebih lanjut bahwa ini berarti bahwa segala sesuatu yang diinginkan akan diizinkan di surga, termasuk hubungan intim. Dia kemudian menceritakan sebuah hadits dari salah satu sahabat Nabi Muhammad yang menceritakan pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abu Qasim, engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasulullah menjawab dengan tegas, "Benar, demi Allah, kamu akan memiliki kekuatan yang setara dengan 100 lelaki dalam hal makan, minum, dan juga seks," tegasnya. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, berdasarkan perkataan Rasulullah ini, hubungan intim tetap ada di surga, namun tentu dengan kualitas dan kuantitas yang jauh berbeda. Kuantitas dapat dilihat dari fakta bahwa seseorang akan diberi kekuatan setara dengan 100 lelaki, sehingga satu individu dapat berhubungan seks berkali-kali. Namun, selain kuantitas, ada juga aspek kualitasnya. Tanpa kualitas, tentu tidak mungkin untuk mengulanginya berulang kali, ungkap Ustadz Khalid Basalamah dalam kanal YouTube resmi miliknya. Khalid Basalamah Official. Riwayat lain juga menguatkan hal yang serupa. Sebagai contoh, seorang sahabat Anas meriwayatkan bahwa seorang mukmin akan diberikan kekuatan luar biasa dalam hal hubungan intim. Ketika ditanya kepada Rasulullah, apakah ia mampu melakukan itu? Rasulullah menjawab dengan tegas, dia diberi kekuatan setara dengan 100 lelaki, papar Ustadz Khalid Basalamah. Jadi, intinya, seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari makanan, minuman, hingga hubungan seksual. Allah bahkan memberikan kekuatan berlipat-lipat kepada manusia agar mereka bisa merasakan kenikmatan yang lebih besar dari segala sesuatu yang mereka sukai, termasuk dalam hal berhubungan intim. Dalam sebuah ceramah yang menjadi viral di media sosial, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menyebutkan bahwa salah satu aktivitas laki-laki di surga adalah memecahkan keperawanan istri-istrinya. Kegiatan laki-laki di surga adalah membuka keperawanan istri-istri mereka. Perawan tetap menjadi perawan setelah malam pertama selesai. Di surga, setelah laki-laki melakukan hubungan intim pada malam pertama, keperawanan sang istri akan dikembalikan lagi atas izin Allah, dan begitu seterusnya. Begitu suami membuka keperawanan istri, keperawanan itu dikembalikan kembali. Ustadz Zulkifli menyampaikan dalam ceramahnya sambil merujuk pada hadits Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut. Disebutkan dalam kitab Tamasya Kawarga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Rasulullah bersabda, alat laki-laki sekarang ini, stamina tidak sekuat dulu, hanya bermain sebentar sudah terasa lelah, lanjutnya, bahkan ada yang sampai terkena serangan jantung. Bagi laki-laki yang telah mencapai usia 40 tahun ke atas, hasrat seksualnya mulai menurun, bahkan ada yang meminta maaf kepada istrinya. "Maaf sayang, abang lelah," begitu, ungkap Ustaz Sul dalam ceramahnya. Namun, di surga nanti, semua umur akan kembali muda, tidak ada kelelahan, segala kelemahan yang ada di dunia akan dihapus oleh Allah. Semua rasa sakit dan kelelahan itu akan hilang selamanya di surga. Ustadz Zulkifli juga menggambarkan aroma keringat penghuni surga yang begitu harum seperti kasturi. Begitu juga dengan aroma angin surga yang penuh dengan wangi kasturi, yang merupakan salah satu aroma yang sangat disukai oleh Rasulullah. Selain itu, kebahagiaan lain di surga juga dijelaskan dalam sebuah riwayat, bahwa setiap keinginan yang muncul dalam hati akan segera terwujud, karena di surga tidak ada batasan seperti di dunia ini. Di surga, Allah menciptakan tempat khusus bagi para hamba pilihannya untuk memenuhi keinginan nafsu mereka,
dan di sana mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, tidak ada lagi larangan. Ustadz Zulkifli juga menyebutkan bahwa di surga tidak ada malam, hanya siang selamanya. Matahari di surga tidak menyebabkan panas, sinarnya justru memberikan kesegaran dan kesejukan sepanjang waktu. Dalam salah satu ceramahnya, Gus Baha membahas tentang gagasan mengenai pesta seks di surga. Ketika ditanya apakah hal itu benar, Gus Baha memberikan jawaban yang cukup tegas sehingga pertanyaan semacam itu tidak perlu lagi diajukan. Sebagian orang mungkin berharap bahwa saat mereka masuk surga, mereka bisa mengungkapkan kebebasan seksual dengan mengadakan pesta, karena mungkin selama di dunia, mereka merasa terkekang, dan surga dianggap sebagai balasan atas segala hal tersebut. Namun, menurut Gus Baha, apakah ada pesta seks di surga atau tidak sama sekali bukan hal yang relevan. Yang lebih penting adalah memoreksi pandangan yang keliru mengenai surga sebagai tempat untuk memuaskan nafsu. Ketika seseorang masuk surga, dia seharusnya tidak mencari kesenangan duniawi seperti bidadari, seks, makanan, dan sebagainya, ungkap Gus Baha. Gus Baha menyinggung orang-orang yang masih terpaku pada pandangan bahwa surga hanya sebatas tempat untuk bersenang-senang dan menikmati kenikmatan duniawi, bahkan mereka tidak memahami siapa sebenarnya pemilik surga. Ini adalah sikap yang memalukan, tambahnya. Menurut Gus Baha, orang yang masih memandang surga sebagai tempat untuk mengadakan pesta seks seharusnya merasa malu. Para waliullah tidak melihat surga sebagai tempat untuk bersenang-senang dengan makanan dan seks. Mereka tidak pernah berpikir demikian karena mereka menemukan kenikmatan yang jauh lebih besar dari itu, yaitu kenikmatan berada dalam kehadiran langsung Allah, Sang pemilik segala kenikmatan yang mereka impikan. Justru bagi mereka, hal yang paling dinikmati adalah mendekat kepada Allah, jelas Gus Baha, sambil menguraikan isi kitab-kitab yang mengisahkan kisah para wali di surga, salah satunya adalah kisah Abu Qasim Al-Junaidi. Ketika Abu Qasim Al-Junaidi bertanya kepada Allah mengapa dia tidak melihat umatnya di surga, meskipun Allah telah menjanjikan bahwa mereka yang mencintainya akan bersamanya di surga. Allah menjawab bahwa sebenarnya umatnya telah masuk surga, namun mereka tidak menginginkan untuk bertemu Allah. Ketika diperlihatkan kepada Abu Qasim Al-Junaidi, dia melihat umatnya sedang menikmati surga dengan pesta seks, makan-makan, dan menikmati fasilitas lainnya. Menurut Gus Baha, ini disebabkan oleh perbedaan orientasi orang yang masuk surga. Bagi para wali, masuk surga adalah untuk bertemu Allah, namun bagi yang lain, termasuk kita yang bukan ahli ibadah, motivasi masuk surga mungkin berbeda. Jadi, Gus Baha mengajak kita untuk memikirkan alasan kita masuk surga dan menuliskannya di kolom komentar di bawah video. Semoga kisah ini membantu merubah pemahaman kita tentang nikmat surga. Meskipun kenikmatan surga yang Allah sediakan adalah sesuatu yang luar biasa, namun yang perlu ditekankan adalah motivasi di balik usaha kita untuk mendapatkan surga. Apakah kita beribadah hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi semata? Mari bagikan video ini di berbagai media sosial agar semakin banyak umat yang mendapatkan pencerahan dalam pemikirannya. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.